la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur azakumullah. Kesempatan siang ini kita akan bahas sedikit tentang penyakit ain. Penyakit ain ini penyakit yang timbul lantaran pandangan mata. Dia bukan penyakit medis dan dia juga bukan penyakit gangguan jin, tapi dia penyakit tersendiri, muncul karena pandangan mata. Misalkan saya melihat seseorang, kemudian orang itu saya puji, saya sanjung, atau bisa juga saya iri dengan orang itu, maka tiba-tiba orang itu jatuh sakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sehingga kata Nabi SAW, aksaru yamutu ba'da qada'i wa qadarihi al-ain. Kebanyakan umatku mati setelah takdir adalah gara-gara penyakit ain. Jadi sering seorang kena penyakit misterius, gak ada apa-apa, tiba-tiba sakitnya parah, bahkan meninggal dunia. Nah, ini namanya penyakit ain. Memang jarang dibahas. Oke jamaah, didapat pelajaran penyakit ain ini istimewa. Dan Nabi bersabda, al-ainu haqqun. Ini hadis sahih Muslim. Penyakit ain itu ada. Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka penyakit ain ini bisa dikategorikan mendahului takdir. Artinya orang tidak ada apa-apa tiba-tiba kena ain. Umumnya penyakit itu ada pembukaan, ada mukadimah, gak langsung berat. Ini ain tiba-tiba orang kena ain. Sebabnya apa? Karena sebab pandangan mata. Maka penyakit ain seringkali diistilahkan, disebut dengan sebutan pandangan maut. Ya, penyakit ain seringkali diistilahkan dengan nama pandangan maut. Jadi dengan lantaran pandangan bisa menyebabkan kematian. Itu istilahnya ain. Atau juga dikenal dengan istilah mata jahat. Jadi kalau kita umpamanya melihat anak kecil mungil, lucu, kemudian kita pandang terus, tiba-tiba anak kecil itu jadi sakit, sesak napasnya, dibawa ke dokter nggak bisa diobati, akhirnya meninggal dunia. Ini penyakit ain, memang jarang dibahas. Sayang memang, ini penting jamaah sekalian, bahwa ada kasus penyakit yang ketiga, ya nomor 3 istilah ain. Penyakit nomor 1 umpamanya medis. Kita tahu penyakit-penyakit medis yang bisa diteliti secara ilmu kedokteran. Sakit A, sakit B, sakit C, itu bisa dibawa ke rumah sakit. Ini penyakit medis. Yang kedua ada penyakit non medis. Ini namanya sihir, gangguan jin. Ya, orang kena santet, kena teluh, kena sihir. Ini gangguan setan. Nah, yang ketiga ini bukan medis, bukan gangguan setan, tapi ain, karena disebabkan oleh pandangan mata. Di masa Nabi SAW pernah kejadian 2 orang sahabat Nabi mandi di sungai. Yang pertama namanya Amir bin Rabi'ah, yang kedua Sahal bin Hunayf. 2 orang sahabat Nabi mandi. Ketika salah seorangnya namanya Sahal bin Hunayf buka baju, badannya putih bersih. Badannya putih bersih. Sehingga sahabatnya, waktu itu namanya Amir bin Rabi'ah, melihat temannya itu badannya bagus, dan dia kagum dengan badan temannya yang bagus. Kalau kita menggunakan bahasa buset gitu, kan gitu ya. Seringkali kalau kita melihat sesuatu yang kagum, kita menggunakan kalimat-kalimat yang di masyarakat beredar. Gile bener gitu kan, astaga gitu. Nah, yang dipandang itu, yang badannya bagus, tiba-tiba langsung kejang-kejang dan jatuh pingsan.
Nah, si Amir kaget, kok tiba-tiba jadi pingsan gitu. Langsunglah yang sakit dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, mayat dulu, siapa yang membunuh orang ini? Yang dimaksud membunuh yang bikin dia sakit, karena ain itu bisa membuat orang jadi mati. Oh, ini dia orang ini, temannya yang muji, namanya Amir bin Rabi'ah. Kemudian Amir disuruh berwudu, ya, pakai baskom. Sisa air wudunya itu disiramkan kepada yang sakit, disiram, ya, disiram dari belakang. Kalau kita namanya apa? Kalau kita dari belakang namanya diseblok ya, apa? Diguyur dari belakang. Dan sadarlah Sahal bin Hunayf dan sembuh. Nah, ini dasar tentang adanya penyakit ain. Kata Nabi, penyakit ain itu memang betul-betul ada. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka penyakit ain ini termasuk yang bisa mendahului takdir. Jamaah sekalian, yang suka kena penyakit ain ini pertama biasanya anak-anak. Ya, namanya kita kadang punya anak, punya cucu, ya, ajak main, diajak muter keliling kampung, maka orang-orang yang melihat anak kita, cucu kita memuji anak itu. Ini anak cakep banget nih, anak ini lucu banget, anak ini badannya bagus banget. Begitu anaknya pulang langsung panas, langsung sesak napasnya, atau dia nangis-nangisan. Nah, ini biasanya kena ain. Ya, dipuji orang, disanjung orang, jadi sakit. Nah, jadi yang sering kena ain itu biasanya anak-anak. Ya. Yang kedua, yang suka kena ain itu orang yang ganteng atau yang cakep. Kalau orang-orang yang badannya bagus, mukanya cakep, laki atau perempuan, kemudian dipuji oleh orang yang melihatnya, Mas, situ badannya bagus banget, gitu. Mukanya ganteng banget, gitu. Sampai rumah meriang tuh menggigil, berobat sana kemari nggak sembuh-sembuh. Bahkan ada sebagian yang nggak sadar, bahkan bisa meninggal dunia. Ini ain. Ya, pernah ada seorang tetangga perempuan, dia perawat di RSCM, di RSPAD, cakep. Habis ngurus surat-surat di Polsek Jakarta Timur, pulang dari Polsek jatuh, nggak sadar. Oh, ini pasti kena ain nih. Yang ainnya mungkin kantor polisi, ya, karena dia cakep, suster, putih, bersih, dan dia suster di RSPAD, dibawa ke rumah sakit RSPAD, nggak sadar. Dan udah berapa hari, itu pun dokter belum nemuin penyakitnya apa. Saya diminta oleh keluarganya untuk ngecek, oh ini ain. Maka di ruangan perawatan tuh kita bacain ayat Al-Quran, ruqyah. Saya pulang, sadar itu, sadar, perawat itu, suster itu sadar, dan alhamdulillah sembuh. Ya, alhamdulillah sembuh. Nah, ini fenomena adanya ain. Jadi kalau Bapak punya anak, pagi-pagi keliling, ya kan, sambil dijemur, keliling, ketemu orang muji, tiba-tiba sakit, ini biasanya karena pandangan mata, penyakit ain. Ya, jangan panik, nanti saya jelasin bagaimana menanganinya. Jangan tidur dulu, ya kan? Insyaallah nanti ada pembahasan penyakit ain. Jadi kalau aki-aki, ya, aki-aki, kongkong, ya, nenek-nenek, insya Allah nggak kena penyakit ain. Karena yang kena ain itu biasanya yang ganteng, yang badannya bagus. Jadi itu insya Allah selamat dah, aman, ya, nggak kena ain. Ya. Tapi kalau orang ganteng, keren, ya, sebagaimana apa namanya, selebriti lah ibaratnya, itu bisa kena potensi ain. Jadi kalau kongkong ya, jangan menghayal kena ain. Wah, saya kena ain, enggak.
Aki-aki nggak kena ain, yang kena itu anak-anak kecil, ya orang-orang yang punya body badan yang bagus, wajah yang ganteng, nah, orang mandang ain. Nah, tidak semua pandangan itu menyebabkan penyakit ain. Perhatikan, tidak semua pandangan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh memuji anak kecil, bukan kita nggak boleh memuji teman kita, boleh. Ya, memang kita nggak bisa selamat dari ain. Makanya penyakit ain ini penyakit misterius. Hanya Allah yang tahu. Al-ainu hakun, jadi misterius. Bolehkah kita memuji anak? Boleh. Anak tetangga, ya, atau anak masih saudara kita. Namanya kumpul, ya, ini anak cakep banget, pinter banget, gemesin. Boleh. Dan ain tidaknya kita nggak tahu, ini rahasia Allah. Ini penyakit misterius. Ulama menyarankan kalau kita mau muji, perhatikan, jangan lupa zikir. Masya Allah, ini anak cakep banget. Ada kalimat zikir, Masya Allah, Subhanallah, anak ini gemuk banget, putih banget, bersih banget. Jadi disisipkan zikir. Nih, bapak-bapak ya, teman-teman, kalau ada punya keluarga, cucunya, anaknya, ponakannya cakep, kita muji, jangan lupa dengan zikir. Masya Allah, ini anak cakep banget. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Barengi zikir. Karena zikir itu untuk menolak penyakit ain. Nah, jamaah sekalian, bagaimana ciri-ciri penyakit ain? Ciri-ciri orang kena ain. Yang pertama, penyakit ain itu cirinya dari kulit. Jadi kalau kulitnya tiba-tiba bentol-bentol, bintik-bintik, ya, kayak merah. Kalau di masyarakat kita sering diistilahkan tampok. Ya kan, Pak? Pernah dengar istilah tampok kan? Ya, tampok. Kayak tampok lah. Tapi tampok bukan ain. Ya, jadi kayak tampok. Kulit-kulitnya itu keluar bintik-bintik. Tiba-tiba muncul bintik-bintik. Jadi spontan. Bukan lambat gitu, bukan spontan, tiba-tiba muncul bintik-bintik seluruh tubuhnya sampai ke mukanya. Wah, ini ain. Ini ain, biasanya seperti itu. Di kulit keluar bintik-bintik. Kemudian yang kedua, penyakit ain kelihatan dari sesak napas. Napasnya sesak. Itu membuat ain itu membunuh korbannya. Jadi sesak napas. Biasanya kan kalau sesak napas harus dibantu pakai oksigen. Ini terlambat penanganannya, akhirnya meninggal. Makanya banyak yang meninggal karena ain. Gitu. Seperti contoh, namanya ada istilah angin duduk. Pernah dengar? Ya, penyakit angin duduk. Orang sehat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba meninggal. Nah, boleh juga, boleh jadi itu kena ain, yang angin duduk. Atau penyakit-penyakit yang lain kadang meninggal. Ya, saya berapa kasus saya diminta untuk ke rumah sakit lantaran ada kasus-kasus yang dokter belum menemukan penyakit itu. Nah, begitu lihat dari kulitnya, ya, kayak misalnya kulitnya itu kering, ya, kering. Nah, ini ain nih, ini ain. Perlu ditangani cepat, Pak, karena ain membunuh. Kalau nggak segera tangani itu bisa mati ain. Makanya ulama mengatakan penyakit ain itu lebih berbahaya daripada sihir. Ya, sihir itu orang jarang yang mati langsung, proses agak lama. Kalau ain cepat. Penanganan sihir tidak sama dengan penyakit ain. Ain itu lebih berbahaya daripada sihir. Ya, orang kena sihir mungkin matinya berapa bulan, disiksa dulu, kurang darah, ya, tersiksa dengan penyakit baru meninggal. Tapi kalau ain hari itu kena, besok bisa meninggal. Ain. Ya, makanya ini sangat penting ciri-cirinya. Di antaranya yang kedua, sesak napas. Sesak napas. Ya. Kemudian yang ketiga, bagi anak-anak itu sering nangis. Gak berhenti-berhenti nangis. Tersiksa badannya dengan ain.
nangis terus, nggak reda-reda. Kan ada bayi nangis, itu disusui oleh ibunya, diam. Ada bayi nangis dikasih obat, diam, peredam sakit. Ini dia nggak berhenti nangis terus. Nah ini biasanya karena ain. Ya, yang ketiga, yang keempat, ain juga bisa karena cirinya itu panas, kemudian berubah dingin. Kalau orang kan sakit panas terus, ini enggak stabil, panas tiba-tiba dingin, nanti panas lagi. Orang bilang namanya panas dingin, kadang panas kadang dingin. Ini ciri khas penyakit ain. Nah, bagaimana kita mengobati penyakit ain? Mengobati penyakit ain ada dua. Kalau kita umpamanya tahu sumber penyakit ainnya itu, misalnya bapak anaknya saya puji, saya sanjung, nih anaknya pak, anak apa cucu? Ini anak Ustaz, gitu. Anaknya saya pandang dan saya lupa zikir, maka anak itu tiba-tiba jadi nangis, ya nangis terus. Ini berarti terkena ain. Sumber ainnya dari saya. Nah ini ketahuan dari saya. Tadi dipuji-puji tuh sama Ustaz tuh di masjid tuh, gitu. Pulang dari masjid langsung kejar-kejarnya. Nah saya berwudu atau mandi, sisa air wudunya itu, sisa air, bekas air wudu atau air mandinya itu disiramkan ke bayi tersebut, atau diusap, ya diusapin, diusap, diguyur, ya dibasuh, benar, dibasuh, ya bayi tersebut, anak tersebut, kepala sampai belakang. Jadi saya berwudu di baskom, ya sisa air wudu saya suruh mandi buat korbannya, atau saya mandi di bak, ya air bekas bak mandi saya itu disiramkan kepada korban penyakit ain. Ini kalau tahu siapa penyebab ainnya. Misalnya yang penyebabnya saya, karena saya muji-muji anak tersebut. Kalau dia sakit ain nggak tahu siapa yang memujinya, siapa pelakunya, maka cara kedua adalah diruqyah. Ya cukup baca Al-Fatihah diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca. Jadi baca meruqyah tidak sama dengan baca Quran biasa. Kalau dia baca untuk meruqyah, dia harus konsentrasi, berhadapan dengan si pasien, si korban, dengan sugesti yang kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Pandang terus, gitu. Ya nanti insya Allah sembuh. Walaupun tidak sama, ada yang setengah jam, ada yang kurang, ada yang lebih dari setengah jam. Bacain terus Al-Fatihah saja pak. Jangan usah megang Quran, karena nanti gak fokus. Kalau ruqyah itu memang harus fokus. Ya Allah sembuhkan bayi ini, orang ini dari kena ain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacanya jangan buru-buru. Bacanya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiup. Boleh ditiup, boleh juga dijaharkan, boleh juga pakai air. Ambil air segelas, dibacakan Al-Fatihah, kemudian dioleskan ke badannya, dibasuh. Nanti insya Allah sembuh. Ini banyak kasus di rumah sakit orang kena ain tapi nggak ditangani secara ruqyah. Kasih obat, kasih oksigen, nggak taunya makin parah, makin drop. Kelihatan kulitnya berubah, kulitnya kering, gitu. Ini ain. Ya, ain. Jadi kalau umpamanya bapak punya keluarga ganteng umpamanya, ya kan, ganteng, ya. Kalau perempuan cantik umpamanya, tiba-tiba dia jatuh di kampus, tempat kerja, atau di rumah, tiba-tiba sakit parah, ya. Orang nggak ada apa-apa, sehat, biasa olahraga, biasa minum vitamin, dia jaga makanannya, tiba-tiba sakitnya berat. Itu ain. Ya,
itu kelihatan. Dan orang yang kena sihir itu juga dia agak merasa, punya firasat. Saya kayaknya kena santet. Hampir sebagian besar orang kena santet itu feelingnya, perasaannya dia akan merasa, saya ini kayaknya kena santet dikerjain orang. Semuanya berasa. Itu kalau sihir. Kalau ain tidak. Dia bingung, kok saya tiba-tiba pingsan, kok saya tiba-tiba kejang-kejang. Bahkan sebenarnya orang menyangka kita kena epilepsi kalau kejang. Padahal bukan. Ini ain. Ya, makanya kalau ada kasus seperti itu langsung bacakan Quran Al-Fatihah. Terus jadi gini Pak, ruqyah itu harus hadir sugesti kita ke depan nih yang sakit. Ya. Mata kita jangan pelayapan sana, pelayapan ke kanan ke kiri, fokus. Gitu. Sering saya ajari orang-orang yang menjaga keluarganya yang sakit itu ruqyah. Ketimbang dia sibuk main handphone, ya. Kalau zaman sekarang kan orang jaga orang sakit main handphone. Kalau zaman dulu jaga orang sakit isi TTS, ya kan? Depan RSCM tuh jualan TTS, ya kan? Ya, 4 huruf, gak pinter-pinter, bego berarti, ya kan? Ya, 5 huruf, belum makan, lapar berarti kan itu. Jadi di depan UGD RSCM biasa jualan TTS. Sekarang TTS nggak laku, kalah sama handphone. Karena di handphone juga ada aplikasi TTS kan gitu. Nah kebanyakan orang yang nunggu orang sakit itu sibuk main handphone. Padahal kesempatan dia meruqyah. Pak, sekali lagi, ruqyah itu bisa semua penyakit. Misalnya penyakit medis, orang kena kanker, kena tumor, kena liver, kita bacain Quran, ayat Quran itu bisa menghancurkan virusnya. Ayat Quran itu bisa menghancurkan kuman-kuman. Jadi jangan dianggap ruqyah itu, doa itu hanya menghancurkan sihir, santet. Tidak, semuanya hancur. Kuman, bakteri itu hancur. Dan pengalaman saya berapa kali di rumah sakit, orang-orang yang kena vonis berat, ya, ini kanker stadium berapa, 4, gitu. Kanker payudara, kanker ini, kanker itu, tumor ini, tumor itu, hilang. Bacakan ayat Quran itu menghancurkan penyakit. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Quran melainkan sifat, obat dan rahmat bagi orang beriman. Masalahnya itu kita ketika baca kurang yakin, sugesti kita nggak hadir. Nah, ruqyah juga bisa menghancurkan penyakit ain. Jadi 3 nih manfaat ruqyah. Menghancurkan medis, menghancurkan sihir, dan juga menghancurkan penyakit ain. Ya Pak, jadi gak usah baca yang lain-lain saja, gak usah baca yang surah yang lain, cukup Al-Fatihah saja. Bapak ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di masa Nabi ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, meruqyah kepala kampung, ya, yang kena sengatan kalajengking, racun kalajengking. Dibacakan Al-Fatihah 7 kali, sembuh. Yakin, ya, campur ludah. Jadi yang kena sengatan kalajengking dikasih ludah sedikit, bawa. Dikasih hadiah oleh kepala kampung itu 30 ekor kambing. Dan kebetulan kepala kampungnya itu non muslim. Jadi boleh kita meruqyah orang non muslim, boleh, orang kafir. Sakit, kita punya teman kafir, dia kena gangguan sengatan ular, kalajengking, atau sakit medis, kita doain biar sembuh, kita ruqyah. Boleh. Apalagi kalau kita kasih nasihat, ntar lo kalau udah sembuh syahadat ya, gitu, masuk Islam ya, itu lebih bagus lagi dakwah. Nah ini contoh. Nah kembali bahasan kita, penyakit ain
bisa juga lewat foto. Nih Pak, ya jangan sembarangan upload foto anaknya, cucunya. Kan sering orang bangga tuh, nih cucu gua nih, udah bisa jalan, udah bisa ngomong, udah bisa ini, sekolah. Kadang orang senang diupload ke medsos. Nah ketika orang lihat itu kadang bisa berpotensi ain. Penyakit ain bisa lewat foto, bisa lewat video. Bukan berarti kita moto anak haram, tidak, tapi waspada. Ya bapak-bapak yang senang di dunia sosial, medsos, di Instagram, di TikTok, kadang isinya foto cucunya, foto anaknya, gitu. Nah orang lihat, apalagi bapak punya cucunya, mukanya cakep gitu, orangnya mandangin, sakit tuan, sakit. Kayaknya hati-hati, jangan terlalu sering mengupload foto atau video di medsos. Penyakit ain juga bisa mengenai selain manusia, hewan, Pak. Hewan bisa kena ain. Orang punya hewan, misalnya kucing piaraannya, misalnya burung, tamu datang, ini kucing cakep banget nih, bersih banget nih, dilihatin, kucing tamunya pulang sakit, mati. Kucing, ikan, yang mahal apa Pak? Yang suka dipajang ke orang, ikan arwana. Arwana ya benar ya, arwana. Arwana bukan yang itu. Itu bukan ya dia. Bukan marga ya. Arwana bukan marga ya, emang nama-nama ikan ya. Arwana. Yang puluhan juta harganya ya Pak ya. Tamu datang. Buset. Nih ikan mahal banget. Tamunya pulang ikannya ngambang. Tamunya pulang, goreng, pepes arwana. Wah, apa namanya, nyesek banget yang punyanya. Makanya kalau kita punya piaraan, hewan, orang muji piaraan kita, suruh barengin zikir, tambah zikir Pak. Ya subhanallah, bagus banget gitu. Alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Ini kucing cakep banget. Nah juga pohon, kan ada pohon tuh yang mahal tuh. Apa sih yang mahal tuh dulu tuh? Yang ada bolongnya. Pohon yang di bonsai itu kan, bener gak sih tuh? Kok mahal sampai miliaran tuh? Ya. Nah kalau kita senang tanaman, tiba-tiba ada, contohnya pohon duren. Kita punya pohon duren, musangking, ya punya di kebun. Datang temen, gile bener gitu ya, musangking, gile bener. Dia pulang itu mati pohon, bisa mati. Jadi ain juga bisa mengenai pohon. Ini namanya ain itu penyakit misterius. Bahkan kata ulama, ain bisa mengenai mesin. Ini kisah nyata. Ada seorang pengusaha, bos, beli mesin. Mesin apalah saya lupa. Pokoknya mesin dia beli mahal, ratusan juta. Nah dia panggil temannya, ngasih tahu, gue udah beli mesin nih, bagus. Begitu temannya lihat di kantornya, mungkin mesin percetakan langsung, dia puji, wih, canggih banget nih mesinnya, gitu. Mati mesinnya, mati. Dihidupin lagi, dicolok, dicabut listriknya, masukin lagi dari umur, enggak bergerak, mati. Akhirnya yang punya nelpon gurunya, ustadznya. Ustadz, saya kok bilang jangan-jangan ada setannya di kantor saya. Ustadznya datang. Ini ain. Yang menguji mesin tersebut suruh berwudu. Air bekas wudunya dicipratin ke mesin itu. Kemudian dihidupin lagi mesinnya, nyala, normal lagi. Jadi ain bisa kena mesin. Ya, kena mesin. Jadi kalau bapak-bapak punya mobil ya mahal, apa yang mahal tuh mobil sekarang? SMK ya, SMK, mobil mahal tuh. Ya kan? Mobil mahal. Bapak beli SMK-nya kan? Gak ada yang punya kan di jalanan, gak ada yang punya SMK ya kan? Bilang, lo mau tahu gak?
mobil SMK, nih gua beli mobil SMK. Kemudian temennya lihat, gila bener nih mobilnya SMK, di starter nggak bisa. Nah kalau ada kasus-kasus seperti itu, yang muji kendaraan kita, mesin kita, mereka disuruh untuk berwudu. Kemudian sisa air wudunya dicipratkan ke mesin itu. Nah ini obat untuk menghilangkan penyakit ain. Jadi kembali kepada kesimpulan kita, Nabi bersabda, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu ada. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, penyakit ain ini bisa mendahului takdir. Saya tanya nih, bapak-bapak, pernah dengar bahasa kayak gini gitu? Pernah dengar apa? Belum ya? Karena jarang yang ngerti, jarang yang paham. Ya, jarang yang paham. Banyak orang nggak ngerti. Begitu ada yang sakit, langsung ke dokter. Ya, makanya kalau ada penyakit yang sifatnya dadakan, orang sehat nggak apa-apa, tiba-tiba pingsan. Orang yang menyangka serangan jantung, ya gitu ya, atau epilepsi, ya, ayan, atau kesambet setan. Orang jarang berpikir ini kena ain. Jadi ain itu penyakit langsung drastis, membuat orang jadi lumpuh, jadi lemah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau ada. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang penyakit ain, kami persilakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Para dari online juga mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih ini apa namanya, keponakan kebetulan namanya, anaknya cantik, umur 11 tahun. Kemarin itu koma gitu kan. Tapi gara-gara neneknya sama kakeknya kesana gitu, bangun dari komanya. Pas neneknya pulang, ini koma lagi, balik ke Jogja kan. Tapi udah bangun lagi gitu. Apa namanya? Apakah dia kan 11 tahun tiba-tiba tuh di kamar mandi rumah sakit, emang jatuh gitu, maksudnya pingsan, divonis dokter gulanya 350 gitu loh. Masih 11 tahun. Masih 11 tahun. Gulanya 350 sekarang naik terus turun lagi gitu. Apakah itu penyakit ain? Tapi yang ciri-ciri yang Pak Ustadz sebutkan itu, yang pertama itu campak gitu, tidak terlihat mungkin ya. Kukunya aja dari ada. Kelihatan dari kulitnya. Kukunya hitam gitu. Oh, gitu. Tapi udah bangun lagi dari komanya. Coba aja dibacakan Quran. Iya. Atau disetelkan murotal di tempatnya gitu. Nanti selanjutnya bisa dilihat dulu videonya, dikirim fotonya, kita lihat ya. Bisa lewat video. Bisa lewat. Tadi saya mau nanya seperti itu, cuma Pak Ustadz ngomong dulu. Iya, bisa lewat video, fotonya, nanti kita lihat dari gestur kulitnya, dari wajahnya, apakah ini ain atau tidak. Ya kita dari jauh hanya bisa mendoakan semoga Allah angkat penyakitnya ya Pak. Oh, dari jauh bisa juga. Bisa ya. Itu pelayan saya yang kedua udah tanya dulu. Ya nanti coba habis kita lihat nanti fotonya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini dari online Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz, Allah itu kan menyukai keindahan, tapi kenapa saat ada sesuatu yang bagus atau indah ketika dipuji, kok malah jadi penyakit ain? Ya sebenarnya memujinya itu nggak masalah, asal diiringi dengan zikir. Ya, Masya Allah, cakep banget, Subhanallah, bersih banget, mungil banget. Memujinya nggak masalah, asal diiringi dengan zikir. Jadi ini gambaran jamaah sekalian, pada prinsipnya Allah yang maha mulia, yang memberikan keindahan dari wajah, dari postur bagi manusia. Maka ketika orang mau muji,
Itu jangan lupa dia zat yang menciptakan makhluk itu. Ya, ini bukan berarti memuji haram, bukan berarti memuji nggak boleh, tapi memang ada penyakit yang timbul karena pujian. Bahkan bukan hanya muji, hasad juga bisa. Kita iri nih sama teman kita, nih orang nih ikut nge-gym tuh ya, biar badannya sehat, dia lebih bagus dari kita. Kita liatin juga badannya cakep banget, langsung jangkit. Jadi bisa karena memuji, bisa juga karena hasad. Ya, tapi memang sekali lagi ini penyakit misterius. Ya, kita juga nggak bisa menjamin ya bahwa orang itu bebas dari ain, nggak bisa. Dan bukan berarti setiap pujian pasti kena ain, tidak. Memang kita serahkan kepada Allah. Memang kebanyakan penyakit ain itu di Timur Tengah. Di Timur Tengah, Padang Sahara. Penyakit ain sering terjadi. Di Indonesia iklimnya tropis ya kan, panas nggak terlalu panas, dingin nggak terlalu dingin. Memang jarang, tapi ada, ain tetap ada, ya tetap ada. Tapi tidak sebanyak di Timur Tengah, di Padang Sahara. Jadi waspada kita seperti itu. Jadi kalau terjadi kasus bapak punya keluarga, nggak ada apa-apa, dia orang hidupnya sehat, bersih, tiba-tiba kena penyakit berat, nah ini ain. Kalau versi rumah sakit ini virus jenis baru, gitu jadinya. Ya, ini sepertinya kena virus jenis baru, gitu. Jadi untuk apa ya, menutupi kekurangan mereka itu seringkali ini ada kayaknya virus jenis baru. Ya. Nah, ini sebenarnya ain. Ya. Kayak tadi bapak ya, potensinya mungkin iya karena orang itu anaknya cakep gitu ya, dan nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba ambruk penyakitnya berat. Sebenarnya itu ain, lebih tepatnya ain, tapi nanti bisa lihat fotonya ya Pak. Ya silakan kalau ada lagi yang mau tanya di sini. Silakan ya. Pak Darmawan mungkin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, terima kasih sekali atas tambahan ilmunya nih, karena terus terang saya belum pernah mendengar tentang penyakit ain ini. Barangkali dari apa yang saya tangkap Ustaz ya, penyakit ain ini nomor satu itu dari pandangan. Iya, memang pandangan mata. Dan katakanlah sasarannya dalam tanda kutip itu yang bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Jadi beruntung kita yang jelek-jelek nih Ustaz. Aman. Penyakit lain kan gitu ya. Oke. Nah terus barangkali apa namanya, untuk kita bisa terhindar dari orang yang menyebabkan orang bisa terkena ain gitu ya, tadi sudah disebutkan harus diiringi dengan zikir gitu. Tapi kita sebagai manusia kan barangkali tidak selalu ya Ustaz ya gitu ya. Nah apakah setiap orang punya potensi untuk katakanlah menyebabkan ain pada orang lain atau makhluk yang diciptakan Allah indah lah gitu. Iya. Gitu. Nah terus yang kedua Ustaz. Satu dulu Pak ya, saya jelaskan supaya nggak lupa. Jadi gini, pada prinsipnya sumber ain itu nggak dosa. Misalnya saya muji Bapak nih, ya Bapak badannya bagus banget nih Pak, gitu. Bapak sakit karena pujian saya, karena pandangan saya nggak berdosa. Saya nggak berdosa. Orang lain memuji kita, kemudian kita jadi sakit karena pujian itu, yang mujinya nggak dosa, karena akhirnya memang tadi misteri, Allah yang tentukan. Nah, di antara pencegahannya itu, kalau seandainya ada orang ganteng, jangan kebanyakan selfie. Nilainya selfie, kan banyak orang ganteng, orang cakep Pak ya. Dikit-dikit selfie. Bukan Ustaz sendiri banyak yang doyan selfie tuh.
mau masuk masjid selfie. Saya punya teman tuh tukang selfie. Tiap ceramah kemana dia selfie di masjidnya. Oh, saya ada di sini nih, saya ada di isinya selfie mulu tuh di medsosnya itu. Jangan kebanyakan selfie. Kalau bagi perempuan, kalau dia memang cantik banget, ya bagusnya pakai cadar terlalu supaya selamat dari itu. Itu saja tambahan. Terus yang kedua apa? Ya, barangkali yang kedua, Ustaz ya, katakanlah bobot, ya mungkin saya sebut bobot ya Ustaz ya, bobot pandangan kita. Walaupun kita barengi dengan pujian, entah itu dalam hati ataupun diucapkan begitu, itu ada levelnya nggak Ustaz? Antara yang bisa menyebabkan aib itu atau ya jadi memang lintas ini saya ngerti, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah setiap aib itu bisa menyebabkan kematian, gitu, atau penyakitnya berat? Memang kita nggak bisa ngukur. Kayak sihir itu bisa bertingkat. Ada sihir ringan, sihir sedang, sihir berat, gitu. Nah aib ini kita nggak bisa memastikan. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, kita serahkan. Jadi kalau kita mandangnya sebentar, aibnya sedikit. Mandangnya lama, aibnya jadi berat. Nggak bisa, nggak ada ukurannya. Jadi memang dia misterius memang betul. Beda dengan sihir. Orang nyihir Pak, nih tolong nih sihir nih, kalau kerja ngantuk terus bisa. Ada orang disantet Pak, resepsionis itu sihirnya dibikin sendawa. Dia resepsionis hotel. Jadi kalau ada tamu hotel, siapa namanya Pak? Kan jelek, orang kan kesinggung, meledek loh, bukan sendawa. Itu sihir ringan. Ada sihir berat, sihir sedang, umpamanya dikasih penyakit yang mungkin penyakitnya ringan tapi nggak sembuh-sembuh, ya sering pusing, migrain gitu. Ada penyakit berat yang bisa menyebabkan kematian. Itu sihir bisa ditarget. Tapi kalau ain nggak bisa ditarget. Kalau mandangnya sebentar, mungkin sakitnya juga sebentar. Kalau mandangnya lama, sakitnya bisa berat enggak. Kadang kita mandang sebentar, kalau Allah takdirkan ain bisa mati. Atau kita mandangnya lama, dia kena ain mungkin sebentar. Ada kalanya ain juga sembuh sendiri. Kalau dia taat, bisa sembuh sendiri. Jadi memang betul-betul penyakit ini misterius. Sengaja saya ungkap ini karena saya lihat banyak masyarakat secara umum jarang yang tahu tentang penyakit ain. Jadi pencegahannya sekali lagi, kalau kita memuji sesuatu jangan lupa dibarengi dengan zikir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin satu lagi nih Ustaz. Ya. Ini seru nih. Ya mohon maaf sebelumnya. Barangkali ya, entah saya, entah laki-laki khususnya Ustaz ya, terutama ya ini memandang makhluk-makhluk cantik Ustaz. Ya suatu saat mungkin entah sengaja atau tidak sengaja Ustaz ya, melihat foto ataupun tampilan langsung dari orang-orang wanita khususnya yang cantik gitu. Nah, untuk urusan kayak gitu kan kita tuh langsung memandang, langsung mungkin memuji gitu saja itu. Nah yang kayak gitu masih bisa nggak tuh yang bersangkutan terkena aib juga? Ya, pandangan itu baik pandangan kagum, pandangan benci punya potensi. Oke, perempuan-perempuan cantik yang ingin menampakkan auratnya itu potensi. Dan memang kalau saya dengar kisah-kisah yang artis-artis sering sakit. Yang saya tahu ya, artis-artis yang cakep-cakep itu sering sakit. Memang tidak diekspos, sering sakit, ya. Dan mereka sering punya ibaratnya. Ada, kalau kita itu guru spiritual, ada ustadznya biasanya. Kalaupun sakit juga paling dikira ya itu medis atau Iya. paling top sihir lah paling kan gitu. Iya, tapi dia memang jadi ya kebetulan aja penyakitnya tidak terlalu selama ini ainnya mungkin tidak terlalu fatal. Ya, bacain doa mungkin sembuh. Ya gitu, memang sekalipun dia pandangan syahwat
Kalau memang ditakdirkan kena kena. Ya, saya dengar memang beberapa artis ya itu sering sakit. Yang namanya artis ya, di foto, di film gitu. Orang melihat, jutaan orang lihat, itu rentan memang. Dan memang cerita-cerita itu sering dijumpai. Ya. Mungkin walau alam ya, ain di Indonesia mungkin tidak sekeras ain di Timur Tengah. Jadi kelihatannya nggak terlalu sampai parah-parah banget gitu. Kalau di masa Nabi, pingsan langsung. Hari itu dipuji, saat itu dipuji langsung ngefek. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya udah Ustaz, saya kalau gitu nggak jadi mau jadi artis. Jadi, Terima kasih Ustaz. iya sama-sama. Ya, baik, kalau ada puasnya. Terakhir nih, paling terakhir mungkin dari online ini ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita sudah lama nggak jumpa, pas jumpa kita saling memuji dan tidak ada kalimat zikir, bagaimana kita menyikapinya dan apakah ada potensi penyakit ain yang dirasakan? Dan yang berikutnya juga seperti gini, misalkan kita ini lagi, kan ain itu kan dari pandangan, kita lagi menyimak orang yang ceramah gitu atau yang khutbah Jumat, itu kan katanya kalau biar nggak ngantuk lihat tuh yang khotibnya, pandangan khotibnya. Nah itu kalau seperti itu adakah potensi ain juga? Takutnya dilihatin terus khotibnya mendadak pingsan ya, gimana? Atau penceramahnya? Ya, ini juga pertanyaan bagus ya kan. Kalau khotibnya ganteng nggak cantik, kenapa Enggak gitu, sedikit tambahan. Jadi gini, yang pertama kalau kita sejarah ketemu, kemudian ketemu saling puji, pada prinsipnya saling muji, saling nyanjung boleh. Karena ain itu kan kita nggak ada yang tahu, itu misterius. Cuman alangkah baiknya tambahin dengan zikir. Boleh. Kita juga nggak bisa terkenain loh, kita nggak bisa ponis gitu. Emang ini misteri. Nah yang kedua, dalam kondisi-kondisi ibadah, insya Allah nggak ada. Kayak pengajian, kayak khutbah, memang sunnahnya melihat ke arah khotib. Adab Jumatan itu mengarah ke arah khotib, bukan megang handphone. Karena orang masih megang handphone, lihat TikTok, lihat kerusuhan gitu. Ada yang orang Jumat masih lihat Shopee ya kan, belanja barang ya kan. Nah, sunnahnya melihat khotib. Nah, ketika dalam konteks ibadah itu enggak menyebabkan aib. Ya, dalam konteks ibadah ya seperti pengajian, seperti khutbah Jumat, insya Allah tidak karena ada zikir di situ. Karena ada zikir di situ. Insya Allah aman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, alhamdulillah waktu juga yang mengakhiri kajian kita, dan sebelum kita tutup konsep untuk memimpin doa, mudah kita dalam sehat walafiat dan kondisi bangsa kita selalu berada dalam yang aman dan kondusif. Ya, kita tutup. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita, jaga keluarga kita, jaga negeri kita, jaga pemimpin kita, dan kita senantiasa diberikan keberkahan buat negeri kita, buat keluarga kita, dan buat masa depan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi iman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aman ya.